Study, 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 study. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan latihan UTBK 2021 ya. Jadi ada beberapa teman-teman ya yang minta biar channel ini tuh ngebahas latihan buat UTBK 2021. Kita nggak tahu kalau 2021 apakah UTBK-nya sama kayak 2020 ya, jadi hanya TPS aja, atau akankah kembali ke sistem sebelumnya di mana ada Saintek dan Soshumnya. So buat kalian yang sekarang kelas 12 atau yang pengen ngambil UTBK di 2021, nggak ada salahnya kalau kalian tetap mempersiapkan diri ya jika ada Saintek atau Soshum yang pengen kalian ikutin gitulah ya. Nah untuk hari ini, mulai minggu ini insya Allah akan ada segmen tetap ya. Jadi latihan UTBK 2021 akan ada di setiap hari Sabtu pukul 5 sore. So jangan lupa subscribe ya, silahkan bunyiin loncengnya. Tiap hari Sabtu kalian bisa latihan UTBK di channel ini. Kemudian untuk latihan UTBK-nya aku akan buat 2 soal every week. Jadi yang pertama adalah teori dan yang kedua lebih ke perhitungan. Jadi ada 2 ya. Nanti kalau misalkan waktunya kurang gitu ya, kalian boleh komen aja, Kak masih bisa lebih banyak nggak? Nah nanti aku bisa tambah-tambahin ya, biar nggak kepanjangan juga sih. Kalau kalian pengen panjang ya aku siapin, kalau enggak juga nggak apa-apa. So nggak pakai lama aja, kita akan langsung ke latihan yang pertama ya. Di sini soal pertama kita ada besaran dan dimensi. Berikut merupakan pasangan besaran dan dimensi yang benar itu yang mana? Apakah momentum sudut itu ml kuadrat t min 1? Kemudian momen inersia ml pangkat 3 dan momen gaya adalah ml pangkat 2 t pangkat min 2. Nah untuk ngerjain yang kayak gini, so kalian harus buka-buka lagi ya buku kalian semester 1 gitu ya, di kelas 10 ada bagian dimensi dan kita akan cari tahu lewat rumusnya gitu ya. Kita tahu kalau untuk dimensi momentum sudut itu rumusnya adalah I omega ya, L sama dengan I omega. Nah kalian tahu juga I itu adalah momen inersia yang besarnya adalah mr kuadrat gitu ya, mr kuadrat. Kemudian sedangkan omega kita dapat dari gerak melingkar yaitu V per R ya, atau V sama dengan omega R sehingga omega adalah V per R. So R-nya bisa kita hapus 1 ya, sehingga L itu sebenarnya sama juga kayak mrV. Kenapa nggak langsung dari I omega? Ya karena I itu ada dimensinya, omega juga ada dimensinya sendiri, makanya kita nggak bisa langsung dari sana ya. Nah kalau udah tahu dari sini M itu adalah massa atau mass ya, sehingga dimensinya juga M. Kemudian R itu adalah jarak. Nah jarak itu kan dimensi dari panjang, so dia length ya dari L. Kemudian V itu adalah kecepatan, dimana dia satuannya meter per second atau jarak per satuan waktu, sehingga dimensinya adalah L per T. Nah ini adalah dimensinya, kita percantik sehingga dapetin L kali L adalah L kuadrat dan T pangkat minus 1 karena ada di bawah ya, ingat-ingat eksponensial. Oke, kalau kalian lupa dengan dimensi-dimensi, silahkan kalian buka video yang ini ya, bagian besaran dan dimensi. Oke, so kita lanjut aja ke yang momen inersia ya. Ini bener ya, karena nomor 1 bener ya gitu. So kita akan lanjut ke yang momen inersia ya. Nah di sini momen inersia tadi udah kesebut ya, yaitu mr kuadrat ya. Terlepas dari momen inersia yang lain-lain gitu ya, kalian bisa pakai yang partikel aja, mr kuadrat. Oke, m itu massa, mass, m berarti L-nya L kuadrat ya, R-nya kan jarak gitu ya. So dia berarti salah ya, tidak sesuai karena ini 3. Nah yang lanjut adalah momen gaya. Kalian tahu kalau momen gaya itu adalah tahu sama dengan F cross D ya, F cross D. F adalah gaya, D-nya adalah lengan gaya, dimana lengan gaya itu ya udah meter gitu kan ya. Nah gayanya ini bisa kita edit dulu ya, M kali A, atau kalian kalau udah hafal Newton itu dimensinya apa ya tulis aja ya, kalau aku kan nggak ngapalin. So F sama dengan M kali A, massa berarti ya udah ya M ya, berarti A-nya adalah percepatan alias meter per second kuadrat atau length per time kuadrat gitu ya. Nah untuk yang D-nya tadi jarak ya, so dia adalah L. L kali L adalah L kuadrat dan T-nya min 2. Oke, dia benar sehingga jawaban yang benar adalah 1 dan 3 alias si B.
Nah, ini mengingat-ingat lagi ya buat yang kemarin-kemarin belum kebiasaan ya. Yuk kita masuk ke soal yang nomor 2. Oke, di sini ada dua buah balok, M1 itu 2 kg, M2 itu 1 kg, kemudian terhubung dengan seutas tali ringan yang tidak elastis ya. Kedua balok ditempatkan pada meja horizontal kasar ya. Pada balok M2 dikasih F nih 20 Newton dengan sudutnya itu theta ya, di mana tan theta itu 3/4. Nah, jika koefisien gesekan kinetik antara kedua balok dengan meja adalah mu k sebesar 1/3 ya, maka besar tegangan talinya berapa? Oke, untuk mengerjakan ini itu ada beberapa tipsnya ya. Aku kasih tips di sini. Tipsnya yang pertama adalah karena kita mau nyari tegangan tali, berarti T ya. Untuk cari T itu syaratnya kalian harus tahu A. Ya, untuk tahu A bagaimana kita akan mencari menggunakan full system. Kemudian yang ketiga untuk mencari T ya karena A-nya udah tahu. Nah, untuk cari T itu kita pakai one system. Tapi sebelum mengerjakan tips-tips ini, kalian yang pertama dikerjakan adalah menggambar gaya-gaya yang bekerja. Oke, jadi syaratnya kalian harus bisa gambar ya. Kalau nggak bisa gambar ya nggak bisa ngerjain. Nah, kita akan gambar gayanya satu per satu. Baloknya punya massa, karena punya massa otomatis dia punya gaya berat ya yang arahnya ke bawah. Berarti di sini ada W1 ya, gaya berat pertama gitu ya. Kemudian di sini ada W2 arahnya juga ke bawah gitu ya. Nah, sekarang karena si balok ini menyentuh lantai, menyentuh berarti ada gaya sentuhan. Setiap ada sentuhan berarti dia normal ya. Berarti ada gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang. Berarti ini arahnya ke atas gitu ya. Ada N1 dan yang balok kedua berarti punya N2 seperti itu. Nah, di sini ada tali juga tadi berarti ada tegangan tali ya yang arahnya ke sono ya kanan kiri karena M2 narik 1 juga narik 2 gitulah ya. Kemudian setelah itu di sini ada koefisien gesekan. Nah, berarti kalau ada gesekan berarti di situ ada gaya gesek. Arahnya kemana? Arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, gerak bendanya kemana sih? Kalau dikasih gaya ke sana ya alias ke kanan gitu ya, berarti geraknya ke kanan, berarti si FG-nya akan ke kiri. So, yang pertama berarti punya FG1 ke arah ke sana, yang kedua juga punya yang ke sono, sama ya. Nah, ini belum selesai, kita kasih sekarang F-nya ya. F-nya berarti di sini dia kita proyeksiin searah sumbu X dan sumbu Y. Pertama ke sono berarti kita punya gaya yang ke bawah ini. Lihat ini theta berarti ini depannya ya. Depan, demi, berarti sin demi. Nah, ini berarti yang F sin. Oke, yang ke atas berarti dia sebelahnya gitu ya. F cos. Kalau kalian bingung silahkan kalian lihat lagi ya. Trigonometri untuk fisika boleh ya di video ini. Oke. Nah, setelah kita dapat semua gaya-gaya ini, maka kita bisa mencari A dulu ya. Syaratnya kita harus cari A. Pakai full system. What that mean ya, kita carinya pakai sigma F sama dengan MA. Karena geraknya itu searah sumbu X, ya kan benda ini geraknya sumbu X ya, kagak melayang ke atas gitu ya. Maka ini Fx sama dengan MA. Di sumbu X kita lihat ada gaya apa aja ya. Yang pertama yang arah ke kanan itu ada F cos ya. Sehingga di sini ada F cos theta. Sudah tidak ada yap. Yang arah ke kiri mana ada ya FG1 dan FG2. Sehingga di sini FG2 sama FG1 sama aja. Nah, T-nya ngaruh nggak? Untuk full system, T tidak berpengaruh. Oke, dicatat ya. Untuk full system, T tidak berpengaruh. Sehingga ini langsung M-nya M total ya, berarti M1 plus M2 ya, kali A. Sekarang F cos ya, FG. FG gaya gesek, mu kali N. Masih ingat kan kalian? Ya, berarti di sini mu kali N. FG2 ya N-nya N2. Kalau FG1 ya N-nya N1. Ini mu-nya sama, bisa aku keluarin jadi mu kali N2 plus N1 kayak gitu ya. Nah, sekarang N2, N1-nya berapa? Lihat, N1 dan N2 itu ada di sumbu Y. Berarti kita akan menggunakan sumbu Y. Aku kan tadi bilang ya, benda ini nggak terbang-terbang. Berarti dia tidak bergerak di arah sumbu Y. So, kita bisa tuliskan sigma FY itu sama dengan 0. Untuk benda yang satu, sigma FY1 sama dengan 0. Lihat, yang ke atas N1, yang ke bawah W1. Berarti bisa kita tulis
N1 min W1 sama dengan 0 alias N1 akan sama dengan W1 ya. W1 itu M kali G sehingga kita dapetin massa benda 1 adalah 2 kali 10 ya. Hasilnya 20 Newton. Nah, ini yang pertama. Kita keep dulu. Untuk yang N2-nya sama ya. Sigma FY2 sama dengan 0. Perhatikan lagi yang di kedua ini yang ada adalah N2, W2 dan F sin ya. Jadi hati-hati ada F sinnya karena ini mengenai 2. So, N2 dikurangi W2 dikurangi yang F sinnya ya. Nah, kita pindah ruas yang indang ya. F sinnya pindah ke sana, W2 pindah ke sana. F-nya berapa? 20 sin demi ya. Oke. Kalau tan tetanya 3/4 maka sinnya adalah 3/5. Kalau kalian bingung ya cek dulu trigonometrinya ya. Pakai segitiga aja ya. Nah, di sini 20 sama 5 bisa kita coret-coret. So, hasilnya adalah 3 kali 4, 12 tambah 10, 22 ya. Kita keep lagi. So, kita bisa ngitung yang ini ya. F-nya masukin aja 20 kali 4/5 ya. Tadi kalau tan tetanya 3/4 maka cos-nya itu 4/5 ya. Minus sepertiga, ini miukanya. Kemudian dikali 22 plus N1-nya 20. Masanya totalnya 2 tambah 1 ya. Nah, sekarang kita bisa coret gitu ya. Ini sama ini 4, berarti 4 kali 4 nanti 16. Kemudian lihat, 22 tambah 20 bisa kita hitung ya 42. 42 bagi 3 itu bisa ya 1, 4 ya, berarti 14 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan 16 dikurangi 14 sama dengan 3A. 16 kurangi 14 berapa? Ya 2 ya. Berarti A-nya adalah 2/3. Oke, udah dapat A. Yang ditanya bukan A tapi ya. Yang ditanya adalah T, sehingga kita bisa cari dengan menggunakan one system. So, kita keep yang A-nya. A-nya ya, kita keep 2/3. So, untuk cari T-nya pakai one system. Mau sistem yang mana? Benda 1 atau benda 2? Perhatikan kotakan berikut ya. Untuk kotak yang pink ini adalah untuk sistem benda 1 dan yang biru ini adalah sistem benda kedua. Sehingga untuk yang sistem benda 1, sigma F sama dengan MA ya. Sigma F1 sama dengan M1A. Ingat lagi, karena jalannya di sumbu X, maka yang kita gunakan hanya sumbu X. Perhatikan kotak warna pink ya. Yang ada di sumbu X itu hanya apa? Ya, ke kanan adalah T dan ke kiri adalah FG1. Oke. Berarti di sini adalah T min FG1 sama dengan M1 kali A. Cukup M1 karena ini satu sistem ya. Nah, T dikurangi FG-nya sepertiga, N-nya N1 ya, 20, 2 kali 2/3. Yang tadi dicatat dulu ya, biar kagak ketinggalan. So, kita dapat T-nya adalah 20/3, ini pindah ke sana berarti jadi positif ya. Ini 4/3, ditambahin 24/3 alias 8 gitu ya. Nah, kalau udah dapet T di sini sebenarnya kalian udah selesai ya, berarti jawabannya 8 Newton. Cuma kalau mau mengkoreksi apakah masih bisa? Ya, kita pakai sistem yang kedua ya, di sini yang warna biru. Apakah jawabannya nanti akan sama? Wallahu a'lam ya. Nanti kita akan cari sama atau tidak. Oke, untuk sistem yang kedua yang warna biru silahkan kalian cek di warna kotak biru ini gaya apa yang searah sumbu X ya. Jadi sigma F2 sama dengan M2 kali A. Di sumbu X ada F cos, kemudian ada T arah ke kiri dan FG2 arah ke kiri ya. Yang lain kagak ada ya yang sumbu X, sehingga kita bisa dapetin F cos dikurangi T dikurangi FG2 sama dengan M2 aja kali A. Nah, kemudian F cos-nya ya udah ya 20 kali 4/5 minus T min sepertiga kali 22 sama dengan 2 kali 1 kali 2/3. Ya Allah, susah. Sehingga kita bisa coret-coret ya. Ini 16 ya, T 22/3 gitu ya, 2/3. T-nya aku buang ke sana jadi positif, 2/3-nya pindah ke sana jadi negatif. Sehingga kita dapetin min 22 min 2 berarti 24/3. Jadinya 8, 16 kurangi 8 adalah 8 ya, 8 Newton. Sama kan ya? Oke. Kalau kita ngerjain kayak gini jadi 8, jawabannya B ya. Kalau kita ngerjain yang kayak gini pokoknya T-nya harus ketemu sama, wajib ya, fardhu ain gitu ya. Harus pokoknya harus sama. Kalau yang beda itu adalah ketika di rotasi ya. Jadi energi rotasinya itu tidak diabaikan, yaitu tepat pada dinamika rotasi. Jadi kalau di situ T-nya itu beda.
Pokoknya kalian hati-hati kalau dia nggak berotasi alias kita menggunakan Newton biasa, so T-nya harus sama. Itu dia pembahasan kita pada sore hari ini ya. Jadi jangan lupa stay tune terus di channel Alfa. Setiap hari Sabtu kita ada latihan UTBK. Ya udah keluar ya. Latihan UTBK yang akan ada setiap hari Sabtu jam 5 sore. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.